Saya hormati sahabat saya, Bapak Prembudi selaku narasumber, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh rekan saya Bapak Prembudi terkait dengan pelestarian budaya Betawi. Kalau saya ringkas dari 10 bab ini membahas masalah pertama tujuan pelestarian budaya Betawi. Kemudian kedua peran pemerintah. Yang ketiga peran masyarakat. Yang selanjutnya ada pembinaan, ada pemantauan, evaluasi, ada pembiayaan, ada sanksi administrasi. Yang terakhir, ketika ada perselisihan maka ada sebuah solusi. Nah, tentunya dari 10 bab ini ya, itu akan memberikan suatu yang terbaik ya. Karena memang yang namanya suatu program, kalau program itu sudah dibuat, tidak ada pembinaan, tidak ada pemantauan, tidak ada evaluasi, maka program itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka perlu apa? Pembinaan. Tadi jelaskan oleh Pak Surya, diantaranya dengan adanya pelatihan, pengembangan, pendidikan, dan juga hal yang lain. Sehingga terkait dengan kesenian ini bisa berjalan dengan baik. Begitu pula ada pemantauan di pemerintah daerah ya, melakukan pemantauan terhadap terselenggaranya pelestarian Betawi. Dipantau, dilihat bagaimana perkembangannya, ya kan? Dan juga ada evaluasi. Karena kalau nggak ada evaluasi ini dikhawatirkan dia berjalan terus tapi hasilnya tidak tercapai. Kemudian terkait dengan masalah kalau ada perselisihan ya dari dua organisasi misalnya, maka dalam bab ini dijelaskan ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama harus adanya komunikasi terkait yaitu musyawarah dari kedua belah pihak. Harus ada musyawarah. Karena Allah berfirman, "Wamruhum syura bainahum." Ada pepatah Arab mengatakan, "Manadima manishtasyara." Tidak akan menyesal orang yang melakukan musyawarah. Jika dengan hasil musyawarah ini masih juga belum tercapai, maka gubernur bisa memfasilitasi terkait dari 2 yang bertikai. Kalau juga belum juga tercapai, maka akan diadakan yang namanya proses hukum, sehingga ini bisa memberikan solusi yang terbaik. Kemudian masalah pembiayaan dari mana? Tadi jelaskan ya, dari APBN. Apa sih kata Bu APBN? Ya betul ya. Bahkan pemerintah daerah juga mendorong, membantu bagi yang akan menyelenggarakan kebudayaan Betawi. Didorong, dibantu. Tadi kan ada alat-alat kesenian, ladro dan sebagainya, itu dibantu. Asal dibuatkan atau diajukan proposal. Kemudian juga ada yang namanya sanksi administrasi. Jika ada orang yang melanggar, sebuah organisasi yang melanggar terkait dengan pelestarian kebudayaan Betawi, maka dia akan mendapatkan 3 hal ini. Ada 3 teguran. Yang pertama namanya teguran secara lisan. Yang kedua teguran secara tertulis. Yang ketiga adalah penundaan terkait dengan pelayanan publik. Ditunda itu, tak bisa diselenggarakan. Bapak-Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya terkait dengan bab ini ataupun juga tema ini adalah bahwa terkait dengan nilai agama, tradisi budaya Betawi ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Yani terkait dengan nilai agamanya ini. Karena kalau kita lihat kan banyak sekali ya masjid-masjid, musola-musola, kemudian majelis-talim, betul Pak, betul? Ya kan? Banyak kiai-kiainya itu. Bahkan ada nyanyian tuh. Apa nyanyi tuh? Apa sih nyanyian tuh yang sembahyang dan mengaji? Anak Betawi itu. Iya, apa begitu? Iya, ya kan? Ada tentang sembahyang dan mengaji. Jadi memang itu salah satu tradisi terkait dengan nilai-nilai agamanya. Karena sangat penting nih kan, masalah sembahyang, masalah sholat, dan masalah mengaji, masalah baca Al-Quran. Ya. Kerjaannya sembahyang mengaji, betul kan? Nah itu. Nah kalau kita kaitkan ke dalam ayat Al-Quran, ini ada dialog sebagai penutup kan, cuma 7 menit ya. Ya, nah, ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kata penghuni surga kepada penghuni neraka, ma salakakum fis saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin
fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka? Jawab penghuni neraka, wahai penghuni surga, kami berada dalam neraka ini karena kami dulunya ketika tinggal di dunia tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, orang yang nggak termasuk sembahyang. Itu satu. Yang kedua, kami tidak termasuk orang yang memberikan makan kepada membutuhkan, nggak ada perhatiannya, nggak ada kepeduliannya. Maka kata Pak Faridi kan, salah satu juga terkait dengan budaya Betawi itu ada menjalin tali silaturahim. Itu bagus tuh, ada kepedulian. Kemudian ketiga, justru kami membicarakan yang batil, membicarakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Sementara Rasul bersabda, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau pembicaraannya tidak bermanfaat, berarti ini suatu hal yang tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir adalah kata penghuni neraka, kami berada dalam neraka karena kami justru termasuk orang-orang yang mengingkari hari pembalasan, hari akhirat. Ini nggak percaya, sehingga syafaat yang seharusnya mereka dapatkan, mereka tidak mendapatkan syafaat. Padahal Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan akan memberikan syafaat kepada kita. Betul nggak? Ya kan? Kata Rasulullah, nanti yang namanya puasa dan Al-Quran, dia seakan-akan mempunyai lisan dan dia berbicara. Dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, kata puasa, si fulan ya Allah ketika di siang hari dia berpuasa, maka berikanlah kepadanya syafaat, lalu Allah kabulkan. Kata Al-Quran itu juga, ya Allah ya Tuhanku, si fulan ketika di malam hari dia membaca Al-Quran, oleh karena itu berikanlah kepadanya syafaat, lalu Allah kabulkan. Oleh karena itu tidak salahnya bagi kita, kalau kita sudah memahami terkait dengan budaya Betawi, kita ambil nilai-nilai agamanya, maka kita tingkatkan sholat dan baca Al-Quran kita. Syahr Ramadan adalah diunzil Al-Quran, huda linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Ramadan merupakan bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga Al-Furqan yang membedakan antara hak dan yang batil. Sampai cukup sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Plus Bu.